Ada 3 kursi 1 jutaan kecil yang gua akan bahas. 2 kursi di antara ini mungkin udah sering kalian lihat ya. NC4 yang gue dudukin sama OCA 258 SV2. Sama ada 1 kursi baru, ini namanya Oxiom C3. Positioningnya ini secara harga ada di tengah-tengah antara OCA sama NC4. Nah, gue akan bahas ketiga kursi ini, semoga bisa ngebantu kalian untuk pilih mana yang cocok sama kebutuhan sama budget kalian juga. Kita mulai dari NC4 dulu. NC4 ini dicoba-coba kursi ya, lebih sering dipilih dibanding OCA 258 SV2 karena memang secara harganya dia dan feel untuk dudukin ini sangat-sangat mudah untuk diterima orang dibanding OCA 258 SV2. Menurut gue NC4 ini adalah kursi yang paling aman untuk dipilih buat kalian yang memang baru entry ke kursi kerja ergonomik, karena dengan harga segini dia udah dapetin mekanik sinkronus yang nyaman untuk kita bisa rebah dan bisa recline kayak gini, kayak lebih bisa diterima banyak orang gitu karena bisa lebih santai-santai ya. Berbanding dengan OCA 258 SV2 ini memang lebih firm, lebih kaku untuk karakteristik si kursinya itu sendiri dan dipaksa untuk tegak terus karena memang mekaniknya beda. Di sini tuh mekaniknya sederhana banget. Cuma back tilt aja, tapi juga bukan back tilt yang gimana ya, sederhana banget sih. Ini tuh bukan recline, tapi lebih ke ada tension aja supaya kita bisa nyender-nyender ke belakang gini. Jadi kayak sebenarnya kursi ini tuh cuma punya one direction doang untuk si mekaniknya. Tegak gini aja, itu cuma bonus kita bisa agak mainin belakangnya gitu. Tapi bukan untuk rebahan banget. Nah, gue sendiri kalau ditanya lebih suka NC4 atau OCA 258 SV2, jujur aja gue lebih suka OCA 258 SV2 karena gue punya selera duduk dan cara gue duduk untuk kerja itu mau yang tegak, kaku, supaya fokus, dan gue utamain juga bagian joknya ini harus enak gitu ya. Nah, ini juga hal yang gue pertimbangkan antara NC4 sama OCA 258 karena di OCA 258 itu joknya udah molded, sementara di NC4 itu masih foam yang biasa ya, PU. Efeknya secara pemakaian jangka panjang joknya OCA ini lebih awet dibanding NC4, tapi selebihnya kalau bandingin mekanik, backrest, dan harga ya, sebenarnya OCA 258 dibanding NC4 sih lebih terlihat worth it-an NC4 dibanding OCA. Tapi gue sih tetap lebih suka di sini sih buat kerja ya. Oh ya, sebelumnya kita harus tahu dulu karakter si kursi ini tuh archetype-nya atau dia punya struktur itu ditujukan untuk duduk tegak atau duduk yang lebih rebah. NC4 dan Oxiom C3 ini punya archetype yang mirip, diperuntukannya lebih yang sukanya agak bersantai, tapi NC4 menurut gue ini jauh lebih santai, sementara C3 ini masih bisa slightly tegak ya. Dan tentu kalau mau rebahan bisa banget. Nah, dari situ dulu kalian bisa tentuin mana kursi yang sekiranya lebih cocok sama kebutuhan kalian. Gue udah coba bikinin tabel untuk lihat perbandingan semuanya secara penilaian yang gue udah lakuin per part-partnya mereka, tapi gue mungkin nggak akan bahas semuanya, gue lebih in general aja. Intinya di sini sih poinnya C3 itu menang di 23 poin, sementara di OCA 258 SV2 itu nomor 2 dan NC4 tuh paling terakhir. Tapi sebenarnya penilaiannya juga nggak semerta-merta gue bisa menentukan kalau C3 ini mutlak lebih bagus ya, karena setelah gue cobain, gue feel, gue rasain, gue masih bisa pilih kursi lainnya dibanding si C3 ini. Kursi pertama, NC4. Enak sih. Bagi gue kayak gini lebar banget bang bagi gue. Cocok sih gue mau kursi-kursi kayak gini anjir. Tipe lu kan ngedit terbah banget ya saya? Iya gue kadang-kadang gini. Nggak cocok sih di gue. Kenapa? Kelebaran, Kedalaman. Udah berasa nih agak kempes. Cuman masih oke sih. Tegaknya dia segitu. wah kurang suka sih. Terus Ya, gue nggak selalu suka nih kayak gini, sakit anjir. agak Gue keras juga. Idealnya begini kan. Kalau pengen begini, lalu gini ya, lebar banget ya. iya ini gue nggak ketopang. Sebenarnya kalau ininya bisa di pivot aman aja ini kursi. Kedalaman kursinya. Kedalaman kursi aman, nggak ada masalah. Wah ini enak sih. Tinggal gini, kalau kan pas gitu ya. Oh tapi emang dia melawan sih. Ini agak ngelawan joknya. Oh ini lebih keras ini. Apa ya? Sebenarnya bukan lebih keras sih, lebih empuk kayaknya deh. Kalau misalnya kelamaan tuh kan kadang-kadang kayak gini juga nih. Udah rasa tanya. Oh ini enak nih joknya nih. Ini sebenarnya sih juga enak juga sih. Ini kerasnya lebih lebar sama lebih terlalu dalam ke belakangnya gak? Tapi kalau ini tuh kayak apa ya? Terlalu lembab, terlalu empuk. Betul, iya. Joknya boleh-boleh lah. Tapi ini dia dalam banget ya, lumayan dalam ya. Joknya ya? Iya.
kedalamannya. Satu catatan di joknya terlalu landai ke belakang gitu. Nah yaudah, pilihan lu apa berarti? Pilih yang 2 sih. Tetap pilih 2. Pilih 2 sih. Gue masih OCA sih. Selera duduk lu masih OCA. Selera duduk karena pas sama cara duduk gue. Kalau gue duit let's say 1 juta gitu ya. Nabung 2 hari lah, nabung 2 hari beli ini. OCA terus baru NC4 sih. Konklusinya jadi gue lebih milih yang ini sih. Kursi yang ini sih daripada yang ini. Oke. Gue karena ininya sih, ini sama headrest. Hal yang gue cukup concern ya antara C3 ke OCA 258 SV2 dulu. Cara pertama yang paling gue rasain adalah posisi duduk. Posisi duduk gue tetap jauh lebih nyaman di OCA 258 SV2, terutama untuk duduk kerja tegak sempurna. Gue lebih nyaman di sana. Kayak di OCA ini gue bisa duduknya itu beneran fit banget ya sama badan. Dan ukuran kursinya itu juga pas banget di badan gue. Tangan gue bisa sejajar, terus pandangan gue tegak, enak banget kayak gini. Dan ukuran joknya juga ini pas, kedalaman joknya pas, kelebaran jok juga pas. Adjustment armrestnya pas, tinggi armrestnya pas, dan ukuran armpitnya juga ini pas. Jadi untuk posisi duduk gue sehari-hari kerja kayak gini, OCA 258 SV2 sangat-sangat bisa mensupport ya. Tetapi hal yang perlu banget dipertimbangkan dari OCA 258 SV2 adalah dengan harga kursi segini, kenapa dia nggak bisa kasih mekanik yang lebih advance lagi gitu? Karena gue nggak tahu ya perhitungan mereka punya pricing tuh gimana. Apakah memang itu udah mentok banget gak bisa dibikin murah, ya itu back endnya si brand lah, gue nggak bisa ikut campur di situ juga. Cuman dengan mata awam gue ini melihat kursi kayak C3 aja dia bisa kasih mekanik lebih bagus, dapat headrest yang lebih bagus, pengaturan armrest juga cuma beda satu direction aja. Di OCA 258 SV2 ini bisa 3D, sementara di C3 ini cuma 2D. Terus pengaturan armrest juga nggak beda jauh, jok juga sama-sama molded. Tapi kenapa OCA 258 nggak bisa kasih mekanik kayak C3 sama NC4, itu gue sayangin banget. Makanya gue juga nggak bisa kasih si OCA 258 ini tier yang mutlak tinggi banget, karena memang tersangkut di situ sih mekanik yang dikasih plus dia punya harga. Menurut gue emang cukup tinggi lah untuk di kelas kursi sejutaan. Tapi emang kalau misalnya udah dicobain tuh gue baru kerasa sih emang gue lebih fit di OCA 258 SV2. Nah itu kan balik lagi ke badan orang ya, dan kebiasaan duduk orang tersebut juga itu sangat-sangat berpengaruh. Tapi mungkin kalau buat kalian yang memang suka duduk tegak dan punya ukuran badan mirip-mirip kayak gue, 172 cm, berat di 70 kilo berat gue. Dan ada beberapa dari kalian yang ngeluhin OCA 258 SV2 itu lumbarnya terlalu tinggi, jadi kenanya itu bukan di lower back tapi di bagian tengah punggung, dan gue juga merasakan hal itu. Beruntung di gue sih masih nggak terlalu tengah banget, masih sedikit turun lah, jadi masih gue bisa terima. Cuma ya kalau orang yang torsonya lebih pendek dari gue, ini kerasanya sih aneh, memang terlalu di bagian punggung tengah banget gitu, kayak kurang natural aja gitu nanti ngerasanya takutnya. C3 keunggulan banget dari kursinya adalah secara overall ini kursi menurut gue too good to be true untuk harga 1 juta 1,2 gitu ya. Semua part-partnya menurut gue ini layak juga kalau misalnya mau dijual 1,5. Pertama, kelengkapan ini lengkap banget, headrestnya lengkap, pengaturan di 3D, terus dia punya material backrest juga oke, desainnya juga cakep banget, sleek banget, minimalis, terus armrest juga ini udah 2D, naik turun, dan depan belakang itu udah jadi bare minimum banget lah. Secara posisi armrest juga ini pas, kelebaran kursi juga ini oke banget, joknya molded foam yang super duper enak dan nyaman, dan gue approve juga ini terenak di harganya dia di 1 jutaan, ini paling enak molded foamnya. Terus ada cover di bagian bawah, ini estetikanya dapet banget ya, jadi joknya itu nggak cuman lapisan kain doang kayak di OCA 258 sama di NC4, nilon molded wheelbase-nya, dan 70 cm juga untuk lebarnya, mantep banget. Silent juga enak untuk digerak-gerakin. Mekanik sinkronus kelas 4 juga, dia punya gas lift, impresif banget sih. Ya, gue bisa bilang emang kursi ini too good to be true di harga 1,2, bahkan di harga normalnya dia. Kalau lagi diskon jauh lebih worth it lagi. Tapi ya gue nggak bisa bilang mutlak kursi ini terbaik dan nggak ada kekurangannya gitu setelah gue coba. Nah untuk di C3 ini kelemahannya cuma satu sih. Secara fitur material, kelengkapan segala macam dia menang jauh, tapi memang secara fitting ini kurang menurut gua. Bahkan dibanding sama NC4, fit duduknya itu lebih enak NC4 ya di luar posisi armrest. Ya kalau cuma kayak gini doang nih. Alasannya adalah di bagian pertemuan
backrest sama jok di belakang sini ya ada gap yang menurut gue tuh terlalu jauh dan memang posisi dia punya jok belakang itu udah turun banget ya. Jadi ngerasanya tuh agak jeblos. Kalau kalian bisa lihat antara OCA dengan NC4, dia tuh punya gapnya rapat banget ya. Bahkan di OCA tuh nggak ada gap sama sekali. Jadi bokong kita tuh kerasanya memang udah pas aja gitu sama ukuran joknya. Padahal secara ukuran jok ya, kalau gue bisa lihat itu C3 ini lebih kecil dibandingin OCA 258 sama NC4. Secara pilihan gue untuk kursi kerja sebenarnya memang jok kecil itu lebih bisa diunggulin dibanding jok-jok yang ukurannya itu kegedean. Karena kebanyakan tinggi orang Indonesia itu di 165 sampai 170 cm untuk cowok itu lebih enak aja buat kursi yang punya jok itu kecil. Kayak ukuran yang idealnya itu ya kedalaman jok itu di sekitar 40 cm. Kalau udah lebih dari itu kerasnya itu gede banget. Efeknya adalah di paha bagian belakang tuh kerasa kurang nyaman aja ketika kalian duduknya itu mau napak lantai ya, kayak terlalu ganjel. Nah untuk kita duduk yang betul itu memang backrest-nya harus nempel banget. Kita harus semundur mungkin sampai punggung itu nempel backrest dan lumbar supportnya itu nempel juga gitu. Kalau kita paksain kayak gitu di C3, ini jadi terlalu mundur dan pantatnya jadi agak terlalu masuk ke dalam. Harusnya adalah si backrest itu bisa dibikin rangkanya agak maju atau bautnya itu dibikin lebih rapat lagi. Itu mungkin akan lebih ngebantu tuh supaya si gapnya lebih minim lah, nggak sejauh ini. Memang kursi-kursi yang bagus itu juga ada gapnya, tapi lebih diperuntukkan kalau misalnya ada fitur sliding seatnya. Defaultnya itu ya dibikin rapat mungkin. Kalau emang ada kebutuhan khusus untuk di-adjust lebih panjang ya itu bisa di-adjust lewat sliding seatnya. Cuma kan di sini nggak ada sliding seat gitu. Kalau emang mau dibikin fix seat ya udah dibikin aja joknya sedalam itu juga gitu supaya memang nggak ada rasa jeblosnya. Jadi di situ aja sih menurut gue yang agak kurang match ya maksud dan tujuan dari si C3 ini. Kayak visi kursi sama apa yang ada di partnya itu kurang ketemu aja di bagian situ. Sisanya sebenarnya ini kursi enak banget. Lanjut NC4. Nah pas gue senderin kayak gitu ya udah normal aja gitu jaraknya, kedalamannya. Itu alasannya kenapa gue kasih poin backrest NC4 tuh lebih bagus dibanding C3 juga alasannya karena itu. Nah untuk concern di NC4 sebenarnya ada di bagian armrest aja sih ya, karena kalau merujuk ke C3 armrestnya dia tuh udah 2D. Sebenarnya dia punya tipe armrest yang mirip banget. Naik turunnya mekaniknya di sini, terus bentuk si armpadnya juga mirip banget, cuman C3 ini sedikit lebih empuk. Sementara NC4 tuh masih ya empuk tapi masih keras. Dan posisi armrest juga di NC4 ini kurang enak menurut gue, terlalu lebar, terus terlalu maju ke depan juga. Jadi kalau buat duduk di meja kerja, posisinya itu emang jauh banget tuh tangan gue. Mungkin ya kayak C3 itu sebenarnya posisi armrest udah pas banget sih. Bagian wheelbase juga ya ini perlu gua note banget di NC4. Kayak udah harga sejutaan dikasih nylon molded aja nih, kayak dua kursi ini bagus gitu, nggak usah pakai yang welding metal gini yang las-lasan karena jadi bunyi-bunyi gitu loh. Kurang enak, mobility juga ini paling nggak enak sih NC4. Kesimpulannya yang paling mudah untuk menyimpulkan antara NC4 dengan C3 ya gue sih jauh lebih pilih C3 ya. Walaupun ada kelemahan posisi duduk yang tadi gue bilang ada gap di bagian belakang si joknya yang nempel sama backrest itu, tetap secara overall C3 ini jauh-jauh lebih bagus dibanding C4 secara build quality materialnya. Terus joknya juga ini enak banget sebenarnya, joknya si C3 ini molded itu justru yang paling enak dia dibanding semuanya. Headrestnya bagus, armrestnya bagus juga. Terus secara estetika bagian bawahnya juga ini udah di cover, ada plastiknya lagi, jadi nggak cuman bahan di strapless doang. Bahkan di OCA 258 juga belum ada cover kayak gini. Wheelbase juga oke. Jadi ya gue sangat mudah untuk menyimpulkan kalau antara NC4 sama C3 ya gue sangat menyarankan untuk beli C3 aja. Apalagi kalau misalnya harganya memang lagi diskon sampai sejuta kecil, mepet sama NC4, udah beli C3 aja. Perdebatannya ada di bagian C3 dengan OCA ini nih. Gue jujur jadi agak bingung pilihnya, karena kalau OCA 258 versus NC4 gue masih sangat bisa pilih OCA 258 untuk gue pribadi. Tapi untuk gue menyarankan ke orang lain ya itu perlu ada lihat dari sisi lainnya, kayak ukuran badan sama tipe kalian duduk tuh kayak gimana. Tapi kalau bandingin OCA dan C3 kayak gini, joknya walaupun sama-sama molded ya, moldednya C3 ini jauh lebih nyaman sih. Kayak kursi 2-3 jutaan.
Mulut ini tuh enak banget. Sumpah ya, kalau aja si OCA dibikin sinkronus aja, mantep banget nih kursi. Dan kalau aja C3 dibikin ini gapnya lebih rapet aja, mungkin gue bisa taruh A+ lah si C3 ini. Kalau buat tinggi badan 175 ke atas ya, ya C3 ini gue bisa lebih rekomendasiin sih, karena kedalaman joknya ini lebih cocok lah buat yang punya tinggi badan tuh tinggi gitu, tinggi banget dibanding gue. Enak sih tapi sih emang posisi kerjanya juga oke gitu. Kayak kalau kursi yang ada fitur sliding seat ini tuh bukan di posisi paling belakang, ini tuh kayak di posisi paling depan gitu rasanya. Tolong dimundurin lagi dikit aja. Biar cocok buat gue. Jadi mungkin itu aja ya, gue bisa bahas dari ketiga kursi ini. 1 jutaan ya. Yang jelas C3 menurut gue udah lebih worth it dibanding NC4 sih ya. Tapi kalau misalnya harganya normal, NC4 di 900 terus C3 di 1,2, ya itu masih bisa jadi perdebatan, karena sisi 300.000 ya bisa dipakai buat yang lain gitu. Ada lebih pilih C3 sih gue, walaupun harga GP 300.000 itu menurut gue worth it. Jadi itu aja yang mungkin bisa gue bahas dari 3 kursi ini. Semoga bisa ngebantu kalian. Semua linknya udah gue taruh di description box dan ada di tag produk juga. Kalau kalian udah tertarik sama kursi dan mau beli, ya bisa lewat tag produk itu untuk support channel ini. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh taruh aja di komen. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.